Selamat datang di channel ini. Di video ini saya akan membicarakan maksimisasi laba. Maksimisasi laba itu bisa dibahas dengan beberapa cara. Yang akan saya bicarakan kali ini adalah memaksimisasi laba menggunakan penjelasan grafis. Penjelasan grafis pun bisa beberapa cara. Penjelasan grafis yang akan saya bicarakan dalam video ini adalah yang sederhana. Mungkin nanti penjelasan maksimisasi laba dengan grafis dengan cara yang lain akan bisa dibahas di video yang lain. Kita mulai dengan membuat kurva. Saya buat sumbu vertikalnya dulu, lalu sumbu horizontal. Sumbu horizontalnya akan saya buat untuk kuantitas output. Lalu saya buat sumbu vertikalnya untuk total cost, juga nanti untuk total revenue. Jadi di sini saya akan buat total cost atau biaya total dan juga total revenue atau penerimaan total. Pengertian tentang total cost dan total revenue saya asumsikan sudah dipahami Anda semua dari buku atau dari kuliah, sehingga saya tidak akan menjelaskan secara rinci karakteristik total cost dan total revenue. Total revenue yang akan saya bicarakan di sini adalah semacam ini. Jadi ini total revenue-nya atau penerimaan totalnya. Kalau kita lihat di sini, pertama slope-nya atau kemiringannya seperti ini. Makin lama dia makin datar, makin datar, makin datar, makin datar. Sehingga kalau seandainya digambar dalam sebuah kurva penerimaan marginal atau marginal revenue, itu dari sebuah nilai positif makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan bahkan kalau di sini sama sekali datar, dia akan menjadi sama dengan 0. Itu karakteristik dari marginal revenue yang saya bicarakan. Sekarang total biaya atau total cost. Total cost-nya yang akan saya gunakan di sini adalah total cost. Misalnya kalau kuantitasnya 0, masih ada total cost yang harus dikeluarkan, misalnya sekian. Artinya ini biaya yang tetap harus dikeluarkan meskipun kuantitasnya 0. Total cost-nya, bentuknya atau karakteristiknya seperti ini. Ya, saya buat lebih bagus. Ya, kita lihat karakteristik dari biaya ini, dari biaya total atau total cost ini. Kita lihat di sini. Pertama, dia slope-nya positif, makin lama makin datar, tapi tidak sampai datar sekali, tidak sampai datar 100%, hanya semakin datar saja, tapi kemudian sampai tingkat tertentu dia kemudian menjadi lebih tegak, dan lebih tegak. Kalau seandainya kita buat marginal cost-nya atau biaya marginalnya, maka karakteristiknya dari kurva biaya yang saya bicarakan di sini itu adalah pertama dia semacam ini, kemudian makin kecil, makin kecil, makin kecil, jadi suatu tingkat tertentu makin kecil, lalu kira-kira makin datar sekitar sini, tapi dia tidak sampai datar 100%, sehingga dia masih di atas 0. Kemudian
setelah titik ini dia makin tegak, makin tegak, makin tegak. Itu karakteristik biaya yang saya bicarakan. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Ini di total cost dan total revenue yang kita lihat di sini ada dua titik penting di sini. Pertama ini di sini. Pada titik ini besarnya total cost sama dengan total revenue. Kalau saya lihat di sini kuantitasnya, misalnya saya beri nama kuantitas 1, Q1. Hal yang sama juga terjadi di sini. Q2. Total cost juga sama dengan total revenue. Artinya karena kita tahu bahwa yang namanya laba di sini saya pakai P bukan P supaya tidak keliru dengan harga, maka total revenue dikurangi total cost. Laba total revenue dikurangi total cost. Karena ini sama, di sini juga sama, berarti labanya sama dengan 0. Di sini labanya 0 di Q1 dan Q2. Kemudian hal lain yang bisa kita perhatikan di sini adalah pada bagian dari 0 sampai Q1 besarnya selisih antara total revenue dan total cost. Kita lihat di sini, ini total revenue-nya, ini total cost-nya. Total cost-nya lebih besar daripada total revenue. Maka ini berarti labanya negatif atau rugi. Jadi daerah sini sampai sini labanya negatif atau rugi. Kemudian kita lanjutkan dari Q1 sampai Q2, total revenue-nya yang lebih besar daripada total cost. Berarti ada laba yang positif. Lalu kalau lebih besar dari Q2, kembali ini total cost-nya lebih besar daripada total revenue. Berarti ada laba yang negatif atau rugi. Lalu hal lain yang bisa kita lihat di sini adalah besarnya selisih antara total cost dan total revenue dalam hal ini 0 sampai Q1 itu laba yang negatif tadi, rugi tadi, itu makin lama makin kecil, makin kecil, makin kecil, lalu 0. Lalu setelah Q1 dia makin besar, makin besar, makin besar. Kemudian setelah mencapai maksimum tertentu kemudian mengecil, 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 0, kemudian membesar lagi. Sehingga kalau saya gambar laba, kurva laba, ini untuk laba, ini sumbu horizontalnya di sini misalnya, ini 0. Ingat di sini total cost-nya lebih besar daripada total revenue. Berarti labanya negatif. Negatifnya mestinya sama dengan ini negatifnya di sini, selisihnya. Nah, kira-kira di sini laba yang negatif. Nah, laba negatif makin kecil, makin kecil, makin kecil, mendekati 0. 0-nya di mana? 0-nya di sini. Dan nanti di sini. Ini berarti dari sini makin mendekati 0, jadi negatifnya berkurang, makin mendekati 0. Kemudian nanti setelah ini labanya mulai positif, kemudian mencapai selisihnya paling besar kira-kira di sini. Ini saya beri nama Q bintang, ini Q bintang. Lalu ini labanya paling besar segini, berarti ini laba yang paling besar. Kemudian mulai ini kemudian turun 0 dan kemudian negatif makin lama makin besar. Nah, pertanyaannya sesuai dengan topik dari video kali ini adalah berapa Q bintang sebenarnya supaya labanya menjadi maksimal. Kalau kembali kita lihat karakternya tadi, kita lihat di sini. Ini kemiringan dari total cost dan total revenue di sini itu beda. Total revenue-nya lebih tegak daripada total cost-nya. Atau karena kita tahu bahwa kemiringan
kemiringan dari kurva itu adalah slope-nya, maka slope dari total revenue di sini lebih besar daripada slope dari total cost. Kemiringan total revenue lebih besar dari slope dari total cost. Itu pada Q1 sampai Q bintang, hal itu disertai dengan laba yang makin lama makin besar. Selisihnya makin besar. Di sisi lain, setelah Q bintang itu kejadiannya sebaliknya. Kemiringannya kita lihat di sini, ini kemiringan dari total cost itu menjadi lebih besar daripada kemiringan total revenue, atau slope dari total cost lebih besar daripada slope dari total revenue, atau marginal cost-nya lebih besar daripada marginal revenue. Dia disertai dengan keadaan bahwa labanya makin lama makin kecil. Nah, berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa kalau ini slope-nya berbeda, labanya berubah. Slope-nya berbeda, labanya berubah. Labanya berarti pasti akan mencapai maksimum saat slope dari total cost sama dengan slope dari total revenue, atau marginal cost-nya sama dengan marginal revenue. Berarti di titik maksimal ini kemiringan yang ditunjukkan oleh garis singgung di sini itu sama dengan kemiringan dari sini. Kemiringan dari total revenue sama dengan kemiringan dari total cost, atau kesimpulannya di titik maksimal ini atau di Q bintang, ya, di Q bintang yang maksimal itu adalah labanya, laba maksimal di Q bintang itu terjadi saat kemiringan atau slope dari total revenue sama dengan slope dari total cost, atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, itu kesimpulan kita bahwa supaya labanya maksimal, maka kemiringan dari total revenue harus sama dengan kemiringan dari total cost. Karena kemiringan itu adalah slope dan slope itu adalah marginal, maka kesimpulannya adalah Q bintang atau kuantitas yang memaksimalkan laba terjadi pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Itu pelajaran kita pada video ini. Nah, mengenai penjelasan aljabar kalkulus tentang bagaimana memahami marginal revenue sama dengan marginal cost ini mungkin bisa dilihat di video yang lain.